Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022 dengan judul pembahasan Duka Cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yehezkiel 36 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji." Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar kita boleh datang ke bawah salib itu, dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci sorga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya. Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukkan pada kehendak Allah, bahwa dia harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu. Setelah bertobat dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih karunia Kristus, dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan juru selamat. Testimoni 9 halaman 151. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh menikmati akan firman yang luar biasa. Kami diajak untuk selalu melihat kepada kehendak Allah. Yakinlah kami bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami ada pertobatan. Kami ada satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bantulah kami Bapa, agar kami boleh melewati cobaan-cobaan hidup. Karena yakinlah kami, ketika kami melewati akan cobaan-cobaan hidup, itu adalah merupakan satu alat yang Allah telah izinkan untuk kami alami.
di mana itu untuk membersihkan kekotoran dan kekasaran dalam kehidupan kami, bahkan tabiat kami. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jaga kami, pelihara dan lindungi kami. Berkati umat-umat Tuhan. Biarlah hari ini boleh menjadi hari berkat, hari penuh sukacita dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.